Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang Bapak. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tugas kelompok mata kuliah komputasi awan. Dengan tema materi sendiri adalah PAS versus LAS versus SAS, yakni bedah layanan cloud lewat studi kasus startup lokal. Dengan saya sendiri, Anora Ifadinia Dharma, NIM 2023-31162. Kemudian dua rekan saya, yang pertama Nabila Budi Pratiwi, NIM 2023-31147, dan Sinta Nuriah Asnur, NIM 2023-31151. Baik, next. Nah, yang pertama kita masuk di latar belakang. Jadi, perkembangan teknologi digital sekarang ini sangat mendorong perusahaan dan juga startup dalam menggunakan layanan cloud untuk menjadi lebih efisien dan pastinya juga mengikuti zaman dan cepat berkembang. Nah, kemudian cloud computing ini sendiri itu menyediakan model layanan seperti LAS, PaaS, dan juga SaaS. Nah, pemilihan 3 model yang tepat membantu startup menghemat biaya, meningkatkan fleksibilitas, dan juga mempercepat pengembangan dari aplikasi startup. Oke, di sini di mana startup pastinya membutuhkan infrastruktur fleksibel dan hemat biaya. Nah, cloud computing ini menjadi solusi karena menawarkan layanan sesuai kebutuhan bisnis tanpa investasi perangkat keras yang besar. Next. Nah, adapun tujuan presentasi kami, yang pertama di sini kita mengambil 4 poin, yakni konsep, perbandingan, kelebihan dan kekurangan, serta analisis kasus. Nah, konsepnya sendiri di sini kami menjelaskan definisi dan juga peran dari 3 model tadi, yakni LAS, PaaS, dan juga SaaS dalam komputasi awan atau cloud computing. Terus di sini kami juga menjelaskan kelebihan dan kekurangan, di mana mengidentifikasi keuntungan dan keterbatasan untuk membantu pengambilan keputusan. Kemudian di sini kami juga mengembangkan atau membandingkan karakteristik tanggung jawab dan skenario penggunaan tiap model. Dan yang terakhir adalah menerapkan pemahaman pada studi kasus startup lokal untuk rekomendasi praktis. Nah, apa itu cloud computing sendiri? Jadi, cloud computing adalah akses ke sumber daya komputasi yang dimana itu melalui internet dan tanpa memiliki infrastruktur fisik sendiri. Nah, pengguna memanfaatkan layanan ini itu dari jarak jauh, di mana kelebihannya itu yakni komputasi, kemudian penyimpanan, dan pastinya platform pengembangan sesuai kebutuhan. Nah, di sini ada 4 poin dari cloud computing sendiri, yakni on-demand self-service atau akses otomatis ke sumber daya sesuai permintaan, kemudian ada rapid elasticity atau skalabilitas cepat sesuai lonjakan beban, kemudian ada broad network access, yakni layanan tersedia lewat jaringan standar yang dapat diakses dari berbagai perangkat. Kemudian ada measure service atau pemakaian terukur untuk biaya berdasarkan konsumsi. Dan yang terakhir ada resource pooling atau sumber daya digabung dan dialokasikan dinamis ke pengguna. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan 3 model tadi. Ada 3 model layanan cloud. Yang pertama adalah IaaS atau infrastruktur virtual. Itu ada VM, storage, jaringan. Pengguna mengelola operasi sistem, database, dan aplikasi. Lalu ada PaaS, platform pengembangan lengkap. Provider mengelola runtime dan OS, developer fokus pada kode dan deployment. Lalu ada SaaS atau aplikasi siap pakai lewat internet. Pengguna langsung memakai tanpa mengelola infrastruktur. Lalu untuk IaaS itu menyediakan komponen infrastruktur seperti virtual machine, storage,
jaringan, dan server yang bersifat virtual. Pengguna bertanggung jawab atas sistem operasi, middleware, database, dan aplikasi yang dijalankan di atas infrastruktur ini. Contohnya itu ada AWS EC2, Google Compute Engine, Azure Virtual Machine. Kapan dipilihnya IaaS itu jika startup butuh kontrol penuh terhadap lingkungan, kustomisasi tinggi, dan skalabilitas infrastruktur. Lalu untuk kelebihan dan kekurangannya, kelebihannya itu fleksibel dan kontrol penuh atas lingkungan, mudah diskalakan sesuai kebutuhan, cocok untuk aplikasi dengan kebutuhan khusus. Lalu untuk kekurangannya, memerlukan keahlian teknis untuk pengelolaan, dan manajemen lebih kompleks dan rentan kesalahan konfigurasi. Lalu PaaS. PaaS itu menyediakan lingkungan lengkap untuk membuat dan menjalankan aplikasi, seperti server, sistem operasi, dan runtime dikelola oleh penyedia. Developer fokus pada penulisan kode, integrasi, dan deployment tanpa mengurus infrastruktur dasar. Keuntungannya itu pengembangan lebih cepat, deployment mudah, mengurangi overhead operasional. Keterbatasannya, resiko vendor login, konfigurasi terbatas, dan ketergantungan pada platform penyedia. Untuk SaaS itu adalah menyediakan aplikasi yang dapat langsung digunakan melalui internet tanpa instalasi atau pengelolaan infrastruktur. Jadi penggunanya itu dapat fokus pada pemakaian aplikasi, sedangkan penyedia mengurus operasional, update, dan keamanan. Contoh yang SaaS ini ada Google Workspace, Microsoft 365, Zoom, Canva, dan aplikasi siap pakai lainnya untuk produktivitas dan kolaborasi. Keunggulannya itu ada implementasi cepat, biaya operasional mudah diprediksi, dan minim kebutuhan teknis internal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yaitu ada kesimpulan dan rekomendasi untuk startup lokal. Ringkasnya dari IaaS memberi kontrol penuh dan cocok bila butuh kustomisasi. Infrastrukturnya PaaS mempercepat pengembangan dengan mengurangi overhead. Infrastruktur SaaS ideal untuk kebutuhan aplikasi siap pakai tanpa manajemen server. Pilihan bergantung pada sumber daya teknis, kebutuhan kustomisasi, dan prioritas biaya versus kecepatan. Di sini ada yang direkomendasikan startup tanpa tim operasi besar mulai dari SaaS lalu PaaS saat butuh fleksibilitas pengembangan. Gunakan IaaS jika memerlukan kontrol mendalam dan tim DevOps. Langkah praktisnya itu evaluasi kebutuhan fungsional, kapasitas tim, biaya jangka panjang, dan risiko vendor lock-in sebelum memilih model layanan. Kesimpulan dari keseluruhannya yaitu cloud computing merupakan teknologi yang berperan penting dalam mendukung transformasi digital dan perkembangan startup modern. 3 model layanan utama yaitu IaaS, PaaS, dan SaaS memiliki fungsi yang berbeda namun saling melengkapi. IaaS memberikan kontrol penuh terhadap infrastruktur, PaaS mempermudah dan mempercepat proses pengembangan aplikasi, sedangkan SaaS menyediakan aplikasi siap pakai yang mudah digunakan oleh pengguna. Berdasarkan studi kasus Gojek, penerapan kombinasi IaaS, PaaS, dan SaaS mampu membantu perusahaan mengelola infrastruktur, mengembangkan layanan secara cepat, serta meningkatkan efisiensi operasional. Oleh karena itu, pemilihan model layanan cloud yang sesuai dapat membantu startup meningkatkan fleksibilitas, skalabilitas, dan daya saing di era digital. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami mengenai mata kuliah komputasi awan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.